Hitung dan gambarkan tegangan-tegangan utama dari kasus soal 3A. Tinjauan tegangan utama diambil 5 titik random dari penampang. Sebelumnya kita harus tahu apa itu tegangan utama. Tegangan utama merupakan tegangan yang terjadi pada sebuah elemen. Elemen dapat diartikan sebagai bagian kecil dari sebuah penampang dan dapat berupa titik. Tegangan utama memiliki satuan megapascal atau newton per milimeter persegi atau kilogram per sentimeter persegi. Berikut merupakan gambar balok beserta gaya-gaya yang bekerja pada balok tersebut. Apabila kita melihat balok dengan perspektif arah datanya N, maka akan terlihat bentuk penampang yang demikian. Sesuai dengan pengertian tegangan utama, yaitu tegangan yang bekerja pada sebuah elemen atau bisa dikatakan elemen tersebut berupa titik. Misal, kita ambil satu titik random dari penampang sebagai elemen yang akan kita kaji. Nah, elemen tersebut apabila kita perbesar menjadi bentuk persegi seperti pada layar, maka pada persegi tersebut bisa kita lihat bekerja tegangan normal dan tegangan geser. Terdapat dua macam tegangan normal yang kita kaji di sini. Yang pertama terdapat tegangan normal X dan tegangan normal Y. Tegangan normal yang bekerja bisa berupa tekan maupun tarik. Setiap tegangan yang bekerja harus diberi pasangan agar elemen yang kita kaji tidak mengalami pergerakan. Seperti yang tampak pada layar bahwa terdapat dua tegangan normal yang memiliki besar sama namun arahnya berlawanan untuk menjaga agar penampang tidak mengalami pergerakan. Juga terdapat tegangan geser YX yang arahnya searah jarum jam dan agar penampang tidak berputar, maka kita perlu memunculkan tegangan geser XY yang memiliki besaran sama dan arah yang berlawanan. Dan berikut merupakan ilustrasi dan lokasi dari 5 titik random yang akan kita tinjau. Berikut merupakan gambar-gambar diagram tegangan pada titik 1, 2, dan 3. Diagram tegangan normal pada tumpuan A dan diagram tegangan geser pada tumpuan A akan kita butuhkan untuk meninjau tegangan utama pada titik 1, titik 2, dan titik 3. Berikut merupakan ilustrasi tegangan-tegangan yang terdapat pada titik 1. Berikut merupakan ringkasan rumus-rumus yang akan kita gunakan dalam perhitungan kali ini. Yang akan kita lakukan di sini adalah menghitung tegangan normal maksimum dan minimum. Untuk mendapatkan nilai tegangan normal maksimum dan minimum, maka penampang harus diputar sejauh beberapa derajat. Nah, untuk mendapatkan nilai besarnya perputaran sudut, kita menggunakan rumus tangan 2 theta sama dengan 2 tau XY per sigma X min sigma Y sama dengan 2 kali 57,64 per 8,94 dikurangi 0 sama dengan 12,89. Nah, apabila kita gunakan arc tan theta, maka akan kita dapatkan nilai 85,5
Sehingga 2 theta sama dengan 85,56. Kemudian kita dapatkan hasil tetanya sama dengan 42,78 derajat. Setelah mendapatkan besarnya perputaran sudut, maka kita tinggal menghitung tegangan normal maksimum dan minimum. Untuk menghitung tegangan normal maksimum dan minimum, kita menggunakan rumus yang telah ditampilkan pada slide sebelumnya. Kita hanya perlu mensubstitusi nilai-nilai yang telah kita dapat ke dalam rumus, sehingga diperoleh tegangan maksimum sebesar 62,28 kg per cm persegi dan tegangan minimum sebesar min 53,34 kg per cm persegi. Kemudian selanjutnya, kita menghitung tegangan geser setelah penampang diputar. Dengan menggunakan rumus sebelumnya, maka kita temukan nilai tau X1Y1 sama dengan 0,00562 kg per cm persegi. Berikut merupakan gambar arah tegangan normal maksimum dan minimum. Pada perhitungan yang telah kita lakukan sebelumnya untuk mencari besarnya perputaran sudut, kita mendapatkan nilai 42,78 derajat. Nah, kesepakatan kita di sini adalah apabila nilai sudutnya positif, maka penampang diputar berlawanan arah jarum jam. Sedangkan apabila negatif, maka penampang kita putar searah dengan jarum jam. Kali ini kita akan menghitung tegangan geser maksimum. Pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung besarnya perputaran sudut. Dengan menggunakan rumus tangen 2 theta sama dengan negatif sigma X kurangi sigma Y per 2 per tau XY sama dengan negatif 8,94 dikurangi 0 per 2 per 57,64 sama dengan min 0,07755. Apabila kita arc tan min 0,07755, maka kita akan mendapatkan nilai min 4,44. Sehingga 2 theta sama dengan min 4,44 dan theta sama dengan min 2,22 derajat. Kemudian kita menghitung tegangan normal setelah penampang diputar. Dengan tetap menggunakan rumus yang sama, maka kita memperoleh nilai sigma X1 sebesar 4,47 kg per cm persegi. Dan nilai sigma Y1 sama dengan 4,47 kg per cm persegi. Kemudian kita tinggal menghitung tegangan geser maksimumnya. Dengan menggunakan rumus yang sama, maka kita akan memperoleh nilai tau maksimum sama dengan 57,81 kg per cm persegi. Dan berikut merupakan gambar tegangan ketika tegangan geser maksimum. Dapat dilihat penampang berputar searah jarum jam karena tetanya didapat bernilai negatif. Berikut merupakan gambar tegangan ketika tegangan normal maksimum dan gambar tegangan ketika tegangan geser maksimum apabila kita sandingkan. Sebagai tambahan, untuk mengoreksi apakah pekerjaan kita sudah benar atau belum, kita bisa mengeceknya dengan 1. Selisih sudut pada saat tegangan normal mencapai maksimum dan tegangan geser mencapai maksimum pasti 45 derajat. 2. Pada perhitungan tegangan normal maksimum atau minimum akan dihasilkan nilai tegangan geser X1Y1 sama dengan 0. 3.
pada perhitungan tegangan geser maksimum akan dihasilkan tegangan normal X1 sama dengan tegangan normal Y1. 4. Akan selalu diperoleh tegangan normal X1 Y1 sama dengan tegangan normal maksimum ditambah tegangan normal minimum sama dengan tegangan normal X ditambah tegangan normal Y. Berikut merupakan ilustrasi tegangan-tegangan yang terdapat pada titik 2. Sama dengan yang kita hitung pada titik 1, untuk menghitung besarnya perputaran sudut, kita menggunakan rumus yang sama. Sehingga kita mendapatkan theta sama dengan 43,06 derajat. Dan untuk menghitung tegangan normal maksimum dan minimum, menggunakan cara yang sama pula. Sehingga kita mendapatkan nilai tegangan normal maksimum sebesar 70,62 kg per cm persegi dan juga tegangan normal minimum sebesar negatif 61,68 kg per cm persegi. Dan kemudian untuk menghitung tegangan geser setelah penampang diputar, kita juga menggunakan rumus yang sama, sehingga kita akan memperoleh hasil 0,0063 kg per cm persegi. Nah, ini yang belum saya jelaskan sebelumnya. Nilai tegangan geser di sini bernilai 0,0063 kg per cm persegi. Atau, dengan kata lain, kita bisa menuliskannya hanya dengan 0. Sehingga kesimpulannya, tegangan geser setelah penampang diputar atau tau X1Y1 bernilai 0. Sehingga kita tidak perlu menggambarkan tegangannya. Berikut merupakan gambar arah tegangan normal maksimum dan minimum. Silahkan Anda cermati sejenak. Kemudian, untuk menghitung tegangan geser maksimum, kita juga menggunakan cara yang sama. Pertama, menghitung besarnya perputaran sudut, dan kita dapatkan hasil tetanya sama dengan min 1,94 derajat. Dan yang kedua, menghitung tegangan normal setelah penampang diputar. Dan kita dapatkan nilai tegangan normal X1 sama dengan 4,47 kg per cm persegi. Dan nilai tegangan normal Y1 sama dengan 4,47 kg per cm persegi. Dan di sini kita dapatkan hasil tegangan geser maksimum sebesar 66,15 kg per cm persegi. Dan berikut merupakan gambar tegangan ketika tegangan geser maksimum. Dapat dilihat penampang berputar searah jarum jam karena tetanya didapat bernilai negatif. Berikut merupakan gambar tegangan ketika tegangan normal maksimum dan gambar tegangan ketika tegangan geser maksimum apabila kita sandingkan. Berikut merupakan ilustrasi tegangan-tegangan yang terdapat pada titik 3. Yang akan kita lakukan di sini adalah menghitung tegangan normal maksimum dan minimum. Untuk mendapatkan nilai tegangan normal maksimum dan minimum, maka penampang harus diputar sejauh beberapa derajat. Nah, untuk mendapatkan nilai besarnya perputaran sudut, kita menggunakan rumus tangan 2 theta sama dengan 2 tau XY per sigma X min sigma Y sama dengan 2 kali 57,64 per
8,94 dikurangi 0 sama dengan 12,89. Nah, apabila kita gunakan arc tan theta, maka akan kita dapatkan nilai 85,56. Sehingga 2 theta sama dengan 85,56. Kemudian kita dapatkan hasil tetanya sama dengan 42,78 derajat. Setelah mendapatkan besarnya perputaran sudut, maka kita tinggal menghitung tegangan normal maksimum dan minimum. Untuk menghitung tegangan normal maksimum dan minimum, kita menggunakan rumus yang telah ditampilkan pada slide sebelumnya. Kita hanya perlu mensubstitusi nilai-nilai yang telah kita dapat ke dalam rumus, sehingga diperoleh tegangan maksimum sebesar 62,28 kg per cm persegi dan tegangan minimum sebesar min 53,34 kg per cm persegi. Kemudian selanjutnya, kita menghitung tegangan geser setelah penampang diputar. Dengan menggunakan rumus sebelumnya, maka kita temukan nilai tau X1Y1 sama dengan 0,00562 kg per cm persegi. Berikut merupakan gambar arah tegangan normal maksimum dan minimum. Pada perhitungan yang telah kita lakukan sebelumnya untuk mencari besarnya perputaran sudut, kita mendapatkan nilai 42,78 derajat. Nah, kesepakatan kita di sini adalah apabila nilai sudutnya positif, maka penampang diputar berlawanan arah jarum jam. Sedangkan apabila negatif, maka penampang kita putar searah dengan jarum jam. Kali ini kita akan menghitung tegangan geser maksimum. Pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung besarnya perputaran sudut. Dengan menggunakan rumus tangen 2 theta sama dengan negatif sigma X kurangi sigma Y per 2 per tau XY sama dengan negatif 8,94 dikurangi 0 per 2 per 57,64 sama dengan min 0,07755. Apabila kita arc tan min 0,07755, maka kita akan mendapatkan nilai min 4,44. Sehingga 2 theta sama dengan min 4,44 dan theta sama dengan min 2,22 derajat. Kemudian kita menghitung tegangan normal setelah penampang diputar. Dengan tetap menggunakan rumus yang sama, maka kita memperoleh nilai sigma X1 sebesar 4,47 kg per cm persegi. Dan nilai sigma Y1 sama dengan 4,47 kg per cm persegi. Kemudian kita tinggal menghitung tegangan geser maksimumnya. Dengan menggunakan rumus yang sama, maka kita akan memperoleh nilai tau maksimum sama dengan 57,81 kg per cm persegi. Dan berikut merupakan gambar tegangan ketika tegangan geser maksimum. Dapat dilihat penampang berputar searah jarum jam karena tetanya didapat bernilai negatif. Berikut merupakan gambar tegangan ketika tegangan normal maksimum dan gambar tegangan ketika tegangan geser maksimum apabila kita sandingkan. Selanjutnya, kita akan menghitung tegangan utama yang terletak pada titik 4 dan titik 5. Terlebih dahulu, di layar kita sajikan diagram tegangan pada titik 4
dan titik 5 yang telah kita peroleh. Terdapat diagram tegangan normal pada tumpuan A dan juga diagram tegangan geser pada tumpuan A. Berikut ditampilkan ilustrasi tegangan-tegangan yang terdapat pada titik 4. Seperti biasa, yang pertama kali kita lakukan di sini adalah menghitung besarnya perputaran sudut. Dengan menggunakan rumus tangen 2 theta sama dengan 2 tau XY per sigma X dikurangi sigma Y sama dengan 2 dikali 0 per 1172,9 dikurangi 0. Dan hasilnya tidak terdefinisi. Sehingga tidak bisa menentukan tegangan yang terjadi pada titik tersebut dikarenakan nilai tegangan geser sama dengan 0. Dan berikut merupakan ilustrasi tegangan-tegangan yang terdapat pada titik 5. Yang pertama, kita akan menghitung besarnya perputaran sudut. Menggunakan rumus tangen 2 theta sama dengan 2 tau XY per sigma X min sigma Y sama dengan 2 kali 0 per 1155,02 dikurangi 0. Hasilnya tidak terdefinisi, sehingga tidak bisa menentukan tegangan yang terjadi pada titik tersebut dikarenakan nilai tegangan geser sama dengan 0. Kesimpulannya, elemen yang berada di bagian paling atas atau paling bawah sebuah penampang tidak bisa ditentukan tegangan utamanya karena tegangan gesernya bernilai 0.